Maka dari itu kita merenung sejenak. Selama ini kita suka meremehkan makhluk Allah. Kita suka meremehkan makhluk Allah. Anjing kita remehkan, babi kita remehkan, mungkin apalah kita remehkan. Kalau misalkan kita terpaksa membunuh misalkan ular, bukan karena kita menganggap diri kita lebih mulia daripada ular yang kita bunuh. Kalau misalkan kita ini mengusir anjing, bukan berarti kita ini lebih mulia daripada anjing. Kalau kita ini misalkan mengusir babi, bukan berarti kita ini lebih mulia daripada babi. Kita belajar daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Selagi kita di dunia, jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Selagi kita hidup di dunia, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Kapan kita boleh merasa lebih baik daripada yang lain? Ketika kita berhasil melewati sirat. Ketika kita berhasil melewati sirat, maka di saat itu silahkan kita mengaku lebih baik daripada anjing, lebih baik daripada babi, lebih baik daripada warik, lebih baik daripada ini, daripada itu. Kalau kita masih di dunia, apa pesan Abu Ya Hasan? Posisikan diri kita tetap berada di titik nol. Kita bukan siapa-siapa. Kita kada bisa apa-apa. Kita kada punya apa-apa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi di dalam kitab Raudhur Rayyahin disebutkan kisah tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini kita masih membahas tentang zuhud. Tentang zuhud, orang yang zuhud, orang yang khumul, orang yang kada suka dengan kemasyhuran, orang yang sangat menjaga yang daripada cinta kepada dunia. Di sini dikisahkan, nanti kita akan mempelajari, membaca manaqibnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Uwais Al-Qarni ini di dalam ta'likan di bawahnya itu huwa ibnu Amir bin Juz'. Nama beliau itu adalah Uwais bin Amir bin Juz'. Min Bani Qaran, min Murad. Jadi beliau itu berasal dari daerah namanya Qaran, makanya dijuluki Al-Qarni. Kemudian min sadati tabi'in. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini termasuk pembesarnya tabi'in. Kenapa dikatakan tabi'in padahal Sidin ini hidup di zaman Nabi? Seharusnya kan sahabat. Iya, sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau ada orang hidup di zaman Nabi tapi kada pernah melihat Nabi, maka walaupun beriman kepada Nabi tapi kada pernah melihat Nabi, maka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi tapi kada pernah melihat Nabi. Walaupun Sidin iman, cinta, rindu kepada Nabi, tapi Sidin kada bisa disebut sebagai sahabat karena kada pernah bertemu dengan Nabi. Beliau ini adalah termasuk pembesar, paling besar-besarnya tabi'in. Termasuk min sadati tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in. Wa min akabiriz zuhad. Beliau ini adalah termasuk orang-orang para salaf, dari orang-orang yang zuhud dari kalangan para salaf. Jadi kalau kita ingin tahu salaf, para pendahulu kita, termasuk yang paling zuhud itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dikatakan rajul bait, beliau itu rumahnya sangat sederhana, qalilul mata', enggak punya perabot kecuali hanya sedikit. Yurajjahu annahu qutila fi waq'ati Siffin ma'a Aliyin karamallahu wajhah sanata 37 Hijriyah. Beliau ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu wafat di perang Siffin bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada tahun 37 Hijriyah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Sayyidina Uwais Al-Qarni beliau itu yaqtatu minal mazabil. Beliau kalau makan itu nyari di tempat sampah. Mazabil jamak dari mazbalah. Mazbalah itu tempat sampah. Jadi Sidin itu kalau makan nyari di tempat sampah. Sisa-sisa makanan orang, bahkan mungkin ada setengah basi atau mungkin sudah basi, Sidin makan di situ. Sidin saking zuhudnya. Kalau di tempat sampah itu berarti sudah jelas halalnya.
Artinya ini lain haknya orang. Ini lain haknya orang. Orang sudah membuang itu. Dicari mana yang masih bisa dimakan, dimakan sidin. Wa yaktasi minha. Dan sidin ini juga mencari pakaian, menutupi tubuhnya dengan pakaian yang berasal dari mazabil, dari tempat sampah. Jadi kadang sidin mencari baju-baju bekas di tempat sampah. Adakah semiskin-miskinnya kita kayak itu? Kadada. Sidin Sayyidina Uwais Al-Qarni itu melakukan hal yang seperti itu. Melakukan hal yang seperti itu. Jadi makan dari tempat sampah, bahkan pakaian pun nyari di tempat sampah. Pada suatu ketika fanabbahahu kalbun ala mazbalatin. Nabbaha yunabbihu itu artinya menggonggong. Anjing kan menggonggong ya kan? Tiba-tiba ketika sidin ini mencari makan di tempat sampah, tiba-tiba ada anjing menggonggong. Akhirnya sidin faqala lahu Uwais. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni beliau mengatakan kepada anjing, "Kul mimma yalika." Wahai anjing, makanlah dari apa yang dekat denganmu. Makan yang ada di sampingmu itu makan. Makan. Kul mimma yalika, makanlah dari apa yang ada di sekitarmu. Wa ana akulu mimma yalini wala tunabbihni. Wa ana akulu. Jangan dibaca akalu, mana akalu. Wa ana akulu. Ayo wahai anjing, kul mimma yalika, makan apa yang ada di samping pian. Makan yang ada di sampingmu. Wa ana akulu mimma yalini, dan aku akan makan apa yang ada di sekitarku. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni. Wahai anjing, ketika sidin makan, nyari makanan di tempat sampah, tiba-tiba ada anjing menggonggong di hadapan sidin. Akhirnya sidin mengatakan kepada anjing, wahai anjing, makanlah apa makanan yang ada di sekitarmu, dan aku akan makan di sekitarku. Aku akan makan makanan yang ada di sekitarku. Jangan engkau menggonggong di hadapanku, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Wala tunabbihni fa in juztu as-sirata fa ana khairun minka. Wahai anjing, kalau nanti aku mati, kemudian nanti di akhirat aku berhasil melewati sirat, fa in justu, kalau aku berhasil melewati as-sirata pada jembatan, artinya sirat, fa ana khairun minka, maka aku lebih baik dari pian, maka aku lebih baik darimu wahai anjing. Wa illa, kalau kada, fa anta khairun minni, kalau ulun ini kada selamat ketika melewati sirat, berarti pian lebih baik daripada aku. Kayak apa? Sidin ngomong sama anjing kayak itu. Seseorang yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang dikabarkan oleh Nabi keutamaannya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang namanya Uwais bin Amir. Wahai Ali, wahai Umar, nanti kalau engkau ketemu sama orang ini, minta doa kepadanya. Orang kayak ini masih merasa dirinya paling hina-hinanya orang. Selagi masih hidup di dunia, sidin kada berani mengatakan aku lebih baik daripada siapapun. Bahkan sidin kada berani mengatakan aku lebih baik daripada anjing. Selagi masih ada di dunia, sidin kada berani ngomong kayak itu. Ini sekelas Sayyidina Uwais Al-Qarni, seseorang yang mulia di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sidin kada berani mengaku lebih mulia daripada makhluk Allah apapun. Bahkan sidin kada berani mengaku lebih mulia daripada anjing. Jar sidin, kalau aku, wahai anjing, kalau aku nanti mati selamat, kemudian aku bisa melewati sirat, aku berhasil melewati sirat, maka aku lebih baik darimu wahai anjing. Tapi kalau kada, maka engkau lebih baik dari aku wahai anjing. Yang seperti ini coba kita renungkan. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni yang Allah kasih maqam kewalian yang sangat luar biasa. Maqam kewalian yang sangat luar biasa, tapi sidin kada pernah merasa lebih baik, lebih mulia daripada makhluk Allah. Bahkan anjing pun sidin kada berani mengatakan lebih mulia daripada anjing. Maka dari itu kita merenung sejenak. Selama ini kita suka meremehkan makhluk Allah.
Kita suka meremehkan makhluk Allah, anjing kita remehkan, babi kita remehkan, mungkin apalah kita remehkan. Kalau misalkan kita terpaksa membunuh misalkan ular, bukan karena kita menganggap diri kita lebih mulia daripada ular yang kita bunuh. Kalau misalkan kita ini mengusir anjing, bukan berarti kita ini lebih mulia daripada anjing. Kalau kita ini misalkan mengusir babi, bukan berarti kita ini lebih mulia daripada babi. Kita belajar daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Selagi kita di dunia, jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Selagi kita hidup di dunia, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Kapan kita boleh merasa lebih baik daripada yang lain? Ketika kita berhasil melewati sirat. Ketika kita berhasil melewati sirat, maka di saat itu silahkan kita mengaku lebih baik daripada anjing, lebih baik daripada babi, lebih baik daripada warik, lebih baik daripada ini, daripada itu. Kalau kita masih di dunia, apa pesan Abu Ya Hasan? Posisikan diri kita tetap berada di titik nol. Kita bukan siapa-siapa. Kita kada bisa apa-apa. Kita kada punya apa-apa. Kalau misalkan nih, guru kita mengajarkan, kalau misalkan kita dikasih harta oleh Allah, maka itu Allah memanjakan kita. Kayak ulun merasa dimanjakan oleh Allah. Ini ada di pondok, ada ini, ada itu, semuanya ini adalah bentuk manjanya Allah kepada kita. Bukan karena ulun ini, bukan karena kita ini kada. Kita bukan siapa-siapa, kada bisa apa-apa, kada punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita kada bisa apa-apa, dan kita kada punya apa-apa. Biar nyaman. Dimanapun kita berada, mau dimuliakan orang, mau diremehkan orang, kada masalah. Belajar, kita belajar dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bahkan wa kana ahluhu yaqulun huwa majnunun. Itu keluarganya Sayyidina Uwais Al-Qarni, karena sidin penampilannya kayak itu, makan dari makanan sisa yang ada di tempat sampah, pakaian dia cari dari pakaian bekas di tempat sampah. Sampai-sampai keluarga sidin mengatakan huwa majnun. Itu Uwais itu orang gila. Uwais itu orang gila. Loh, itu yang ngomong siapa? Keluarganya. Wa aqaribuhu bihi yastahzi'un. Dan kerabat-kerabatnya Sayyidina Uwais Al-Qarni itu suka mengejek, menyambat macam-macam, menghina, meremehkan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Keluarganya nyambat sidin orang gila. Kerabatnya suka mengejek, menghina sidin, dihinalah, diejek dan lain sebagainya. Wasigharu bihi yatawallaun. Anak-anak kecil, asighar, anak-anak kecil, bihi dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni yatawallaun. Tawalla'a itu artinya hobi. Suka hobi main-main dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Wa bil hijarati yarmun. Dengan batu mereka anak-anak kecil melempari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bayangkan, seolah-olah kita melihat seseorang yang mana dikata-katai sama keluarganya sendiri, mengatakan ini orang gila. Seolah-olah kita ini melihat seseorang yang mana kerabatnya sendiri nyambat ini orang gak baik, ini orang disambat macam-macam, dihina, diremehkan. Seolah-olah kita melihat seseorang laki-laki dengan pakaian compang-camping, kerjaannya hanya di pinggir sampah, ngembala kambing, anak-anak kecil pada bawa batu melempari sidin. Siapa ini? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kalau anak-anak kecil lewat, orang gila gitu ya, sambil main-main ini ada batu dilempari, ayo, kayak anak kecil ganggu orang gila. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni seperti itu. Wabil hijarati yarmun. Itu anak-anak kecil suka melempari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Wa fihi aqul, dan di dalam ini aku mengatakan, saqallahu qauman min syarabi widadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman. Saqo itu artinya mencurahkan, memberikan minuman atau mencurahkan. Sekelompok kaum min syarabi widadihi, dari minuman kasih sayang. Widad artinya cinta, cintanya Allah. Ada sekelompok kaum yang mana mereka itu dicurahi oleh Allah dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Fahamu bihi ma baina badin wa hadiri. Fahamu,
maka mereka itu kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka itu fahamu, bermaksud kepada Allah. Hamu maksudnya bermaksud kepada Allah, ma baina badin wa hadiri, di antara orang-orang yang kelihatan kasat mata jelas maupun orang yang kada kelihatan kasat mata. Artinya kada jelas kewaliannya di hadapan kita. Yadunnuhumul juhalu junnu wa ma bihim jununun siwa hubbun alal qaumi dhahiri. Orang-orang menyangka kaum orang-orang yang kayak ini dianggap oleh sebagian orang menganggap bahwasanya ini orang gila, padahal mereka lain orang gila. Siwa hubbun alal qaumi dhahiri, mereka itu hanya orang-orang yang cintanya kepada Allah itu sudah luar biasa, sehingga di pandangan manusia hina, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suku biku usil hubbi rohan minal hawa, mereka itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat, kasih sayang, cinta. Biku usil hubbi, dengan cangkir-cangkir cinta. Artinya apa? Mereka itu dikasih oleh Allah cinta yang istimewa. Kalau orang lain rahmat itu dicurahkan secara bersamaan, orang-orang kayak ini diibaratkan seperti dikasih cangkir satu-satu. Tamu itu kalau disuguh kopi, teh menggunakan cangkir. Tapi kalau yang biasa-biasa kasih apa? Air mineral gelasan. Tapi kalau yang istimewa pakai cangkir yang indah. Para wali-wali Allah yang mana mereka di hadapan manusia kayak orang gila, mereka di hadapan manusia kayak orang kada waras, tapi mereka adalah wali-wali Allah. Mereka itu dikasih oleh Allah minuman cinta yang disuguhkan dengan apa? Dengan cangkir-cangkir yang indah, diibaratkan seperti itu. Farahu sukara bil habibil masamiri, mereka sampai-sampai apa? Mabuk karena dikasih minuman cinta oleh Allah, sehingga mereka mabuk cinta dengan Allah. Mabuk cinta dengan Allah. Farahu ay fadhahabu sukara, mereka pergi dalam keadaan sukara, mabuk apa? Mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Pian pernah melihat di postingan Facebook atau apa, ada Habib Syaikhan Al-Bahar itu. Itu di Bekasi. Beliau majdub. Wallah, kerjaannya apa? Kalau lihat mobil nanti dicoret-coret. Lihat apa? Coret-coret. Tapi subhanallah, itu para habaib besar, para habaib kibar, al-habaib datang kepada beliau, diam aja. Pokok kalau ketemu orang majdub itu kita diam aja. Diam melihat wajah sidin sudah ya. Diam, kalau ketemu orang majdub diam. Sambil hati perbanyak baca sholawat supaya kita kada dikasyaf. Jangan ketemu orang majdub pian minta doa bib, wah nyari penyakit. Walaupun sidin ini doanya mustajab, takutnya namanya orang lagi mabuk cinta. Namanya orang lagi mabuk cinta, orang lagi majdub. Majdub itu cinta yang sangat mabuk, ini orang mabuk cinta. Nanti sekali ngomong jadi doa. Bib, doakan bib, semoga ulun sugih. Pas sidin ngomong miskin ikam. Wah, miskin selama-lamanya. Maka kita duduk aja di depan orang majdub. Duduk sambil hati baca sholawat. Pokok kalau di hadapan orang yang mana kita ini menganggap ini orang adalah orang saleh, waliyun min auliyaillah, apalagi majdub, ini ada tips, ada cara biar kita kada dikasyaf. Cara supaya kita kada dikasyaf. Kasyaf itu apa? Kita nanti kada dibaca hati kita. Kadang kalau kita ketemu sama orang yang sudah kebuka hati sama Allah, dibuka hatinya, kita kadang belum ngomong apa-apa sudah di sidin ngomong, oh ya kayak ini. Padahal kita belum berkisah. Itu namanya orang kasyaf. Apalagi majdub. Kalau kasyaf kada majdub kada terlalu bahaya. Ini orang kasyaf majdub lah, ini yang repot. Maka kita perbanyak baca sholawat. Agar apa? Agar si wali tersebut nanti sibuk menjawab sholawat kita. Kan mandukirtu indahu falam yusalli alayya fadalika bakhil, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya kok kada menjawab solawat atasku tadi, berarti orang ini adalah orang bakhil. Maka kita baca solawat dalam hati agar wali-wali yang kasyaf, yang majdub itu kada mengkasyaf kita.
Nah, ini Habib Syaikhan ini Allah luar biasa. Kalau pian melihat itu mobilnya kayak itu, dicoret-coret. Tapi sidin sekali berucap nanti terjadi. Sekali berucap terjadi. Begitu juga ada cucunya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, namanya Abu Bakar juga. Beliau tinggal di kota Nganjuk. Itu subhanallah kemana-mana pakai celana pendek, sarung apa? Ditaruh, dilepas kemudian ditaruh. Jadi kayak orang jaga malam. Tapi subhanallah ini wali kerja ngerokok, nggak ngomong apa-apa. Jadi orang sowan, orang datang ke sidin lihat aja sudah, melihat aja. Karena orang-orang kayak itu berada di pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita dekat sama orang-orang kayak itu kita mendapatkan rahmatnya. Nah, orang-orang kayak itu kan orang yang kada paham, dikira ini orang gila. Padahal ini lain orang gila. Mereka itu adalah farahu sukara bil habibil masamiri. Mereka itu orang-orang yang sedang mabuk cinta. Jangan disalahkan. Junahu fi dhulmatil laili indama bihi qad khallu minhum Uwais bin Amir. Mereka orang-orang itu mereka mengatakan bahwasanya Uwais ini adalah orang gila. Di kegelapan malam ketika orang-orang mereka yang menyeru, yang memanggil-manggil Uwais, menyambat Uwais orang gila dan sebagainya, tapi di sepertiga malam, di tengah malam, di kegelapan malam, ketika mereka itu sudah tidak ada, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni saatnya beliau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu kecuali Sayyidina Uwais Al-Qarni sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla yuhibbu min khalqihi al-asfiya'a al-akhfiya'a al-abriya'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih, asfiya orang-orang yang bersih dari makhluknya, al-akhfiya orang-orang yang samar, yang kada terkenal, yang kada ada orang yang kenal. Al-akhfiya itu orang-orang yang khumul, orang-orang yang kada dikenal orang. Al-abriya orang-orang yang baik. Asy'ithah ru'usuhum yang acak-acakan. Sya'ithah itu acak-acakan, ru'us ay syu'uruhum, rambut-rambutnya. Jadi kepalanya, rambutnya acak-acakan. Al-mughbarah wujuhuhum, yang penuh debu wajahnya, kucel, penuh dengan debu. Al-mukhammasatu butunuhum, yang di perutnya itu ada ikatan kerikil-kerikil karena menahan lapar. Ini Rasulullah yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang suci, orang-orang yang menyembunyikan dirinya, orang-orang yang baik dari kalangan makhluk-makhluknya, yang mana ciri-ciri mereka rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh dengan debu, perutnya diikat sama kerikil karena lapar. Alladzina idasta'danu 'alal umara'i lam yu'dhan lahum. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kalau datang ke penguasa minta izin pasti kada dikasih izin. Kayak apa? Misalkan pembekal aja kada usah gubernur, kada usah presiden. Pembekal kedatangan orang compang-camping kayak orang gila, maka nggak akan dikasih izin. Nggak akan dikasih izin. Kalau orang melihat dohirnya saja, maka mereka idasta'danu 'alal umara lam yu'dan lahum. Kalau minta izin kepada penguasa nggak dikasih izin. Wa idza khatabul mutanaimat lam yunkahu. Kalau mereka melamar seorang gadis-gadis yang cantik, maka pasti ditolak. Pasti ditolak, karena nggak ada gadis cantik yang mau nikah sama orang kayak itu. Penampilannya kayak orang gila, rambutnya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh dengan debu, pakaiannya compang-camping, makan di tempat sampah, pakaian pun diambil dari tempat sampah. Kayak apa? Kalau mereka melamar gadis, maka nggak akan diterima oleh gadis-gadis itu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ketika mereka kada hadir di suatu majelis, maka kada masalah. Artinya enggak merasa kehilangan. Orang-orang
yang hadir kada mencari. Wa in tala'u lam yafrah bi tal'atihim. Kalau mereka itu hadir majlis, artinya nampak, datang, maka enggak ada yang bahagia dengan kehadirannya. Tal'atihim sama dengan kehadiran, hudurihim. Wa in maradu lam yu'adu. Kalau mereka itu sakit, kada ada yang menjenguk. Kenapa? Orang gila. Dikira orang gila. Wa in matu lam yushhadu. Bahkan kalau mati enggak ada yang takziah. Kalau mati enggak ada yang fardu kifayah. Kalau mati enggak ada yang ngurusi, mungkin hanya 1-2 orang. Kenapa? Orang ya secara zahirnya ini orang adalah orang gila. Qalu, ketika Rasulullah 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah mengatakan hadis ini, para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, kaifa lana birajulin minhum? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengetahui satu aja dari mereka? Siapa kira-kira ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa mengetahui satu orang yang seperti orang yang pian kisahkan, pian sifatkan itu? Akhirnya apa? Qala dzaka Uwais Al-Qarni. Yang kayak itu tuh ada Uwais Al-Qarni. Loh, padahal Nabi enggak pernah ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nabi belum pernah ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni juga kada pernah melihat Nabi, kada pernah. Sekali aja kada pernah. Subhanallah, Nabi mengatakan jelas, fada'ahu adaka Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni. Wallah. Qalu wa ma Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Siapa itu Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Sahabat penasaran karena Rasulullah mengatakan innallaha azza wa jalla yuhibbu min khalqih. Sesungguhnya Allah cinta sama makhluknya yang kayak ini. Setelah disifati gini, akhirnya kata sahabat, siapa itu dari kami? Siapa kira-kira yang kayak itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasul mengatakan dzaka Uwais Al-Qarni. Sahabat nanya lagi, wa ma Uwais Al-Qarni? Siapa itu Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Qala ashhalu. Rasulullah mensifati sifatnya Uwais Al-Qarni itu kayak apa? Orangnya ashhalu. Ashhalu itu orang yang matanya kebiru-biruan, kayak orang Eropa. Jadi matanya kebiru-biruan. Du suhubatin, orangnya itu tinggi, tegap, orangnya tinggi. Du suhubatin. Ba'idun ma bainal mankibaini. Jadi pundaknya itu lebar. Antara pundak kanan, pundak kiri itu lebar. Mu'tadilul qamah. Tegap bentuk tubuhnya. Ini beliau menggambarkan nih, digambarkan sama Nabi. Padahal ini mukjizat Nabi. Nabi enggak pernah ketemu sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tapi sudah dikasih tahu sama Allah kayak ini. Kata Nabi, orangnya mu'tadilul qamah. Kemudian beliau mengatakan adimun syadidal udmah. Beliau ini adalah orang adimun, orang yang kulitnya berwarna sawo matang. Jangan diartikan gelap, enggak. Beliau sawo matang. Ya, beliau sawo matang. Syadidal udmah, yang sangat warna sawo matangnya itu sangat mendekati hitam, tapi bukan hitam. Kalau Sayyidina Bilal hitam. Kalau beliau adimun syadidal udmah. Daribun bidaqanih ila sadrih. Orang yang dagunya itu panjang. Jadi lonjong, bentuk mukanya lonjong, tinggi, terus orangnya ininya lebar pundaknya, kemudian matanya kebiru-biruan. Ramin tarihi ila maudhi'i sujudi. Orang yang senantiasa pandangannya itu melihat tempat sujud. Jadi kalau jalan itu melihat tempat sujud. Kemana-mana kalau jalan melihat tempat sujud, menunjukkan ketawaduannya sidin. Wadi'un yaminahu ala shimalih. Beliau suka meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya. Yabki ala nafsih, suka nangis seorangan. Dzu timrain la thawba lahu, yang hanya punya baju 2, enggak punya baju yang lainnya. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Coba, sidin itu yabki ala nafsih, suka menangisi diri seorang. Dzu timran itu baju yang buruk punya 2.
La thawbalahu. Enggak ada pakaian yang bagus, enggak ada. Sidin enggak punya pakaian yang bagus sama sekali. Masya Allah. Muttazirun bi izari sufin. Beliau itu orang yang senantiasa menggunakan tapih yang terbuat dari bulu domba. Waridain sufin, dan juga selendang yang terbuat dari bulu domba. Majhulun fi ahlil ard. Dia Uwais Al-Qarni majhulun fi ahlil ard. Dia tidak dikenal di muka bumi ini, di penduduk bumi. Majhulun fi ahlil ard. Dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Ma'rufun fi ahlis sama, akan tetapi dia dikenal oleh seluruh penduduk langit. Lau aqsama 'ala Allah la abarra qasama. Kalau orang ini yaitu Uwais Al-Qarni dia bersumpah, artinya berdoa. Lau aqsama 'ala Allah artinya jika dia bersumpah, minta berdoa kepada Allah, la abarra qasama, pasti Allah akan kabulkan doanya. Ini yang ngomong siapa? Nabi. Nabi langsung menyebutkan ciri-ciri Sayyidina Uwais Al-Qarni kayak ini. Bahkan beliau Nabi mengatakan ini orang seandainya berdoa pasti diijabah sama Allah. Ala wa inna tahta mankibihil aisar lum'atan bayda. Ketahuilah kata Nabi, di bawah pundaknya bahunya yang kiri, bahu yang kiri berarti di sini lum'atan bayda, terdapat ada lum'ah sekoin lum'ah sedikit daripada kayak bekas bukan tempel ya, bekas belang lum'ah. Beliau dulu pernah kena penyakit itu, belang-belangnya banyak, kemudian beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta ya, tolong jangan dihilangkan semua ya Allah. Ini bekas belang ini tolong jangan dihilangkan semua, sisakan sedikit. Akhirnya disisakan di sini. Tujuannya untuk apa? Kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan, yaitu berupa sembuh dari penyakit belang, sembuh dari penyakit kulit. Jadi lum'ah bayda itu bekas putih yang ada di bawah bahu bagian kiri. Kata Nabi, di bawah bahu bagian kiri, pundak bagian kiri terdapat ada tanda bekas putih di situ. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wa innahu idza kana yaumal qiyamati. Ingat, diumumkan oleh Nabi yang mengumumkan di hadapan para sahabat. Idza kana yaumal qiyamati qila lil ibad. Nanti di hari kiamat akan diserukan kepada seluruh hamba-hambanya Allah, udkhulul jannah, ayo semuanya masuklah kalian ke surga, masuklah kalian ke surga, ayo masuk surga, kata Allah. Wa qila li Uwais, dan akan dikatakan khusus oleh Allah kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni, qif fashfa, kata Allah, qif, berhenti wahai Uwais, jangan masuk surga dulu, berhenti. Fashfa, silahkan syafaati, siapa yang engkau kehendaki, siapa terserah, silahkan syafaati. Fayushaffi'uhu Allahu fi mithli Rabi'ah wa Mudar. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau kada masuk surga dulu, kada, tapi beliau membawa orang yang jumlahnya banyak. Itu fi mithli Rabi'ah. Rabi'ah itu nama suku besar di Arab. Ini datuk-datuknya Nabi. Kemudian Mudar, ini kan datuk, ini termasuk suku besar di Arab. Dua suku besar. Rabi'ah itu suku besar, Mudar itu suku besar. Ini dua suku yang paling besar di Arab, itu namanya suku Rabi'ah dan suku Mudar. Dan nanti Sayyidina Uwais Al-Qarni, ketika orang-orang semuanya masuk surga, masing-masing masuk surga, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni akan dikatakan, wahai Uwais, jangan masuk surga dulu, berhenti wahai Uwais, ayo syafaati siapa yang engkau kehendaki. Ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mensyafaati, menolong orang yang jumlahnya sangat besar, sebesar suku Rabi'ah dan suku Mudar. Allahumma ja'alna minhum. Hari ini kita baca manakib Sayyidina Uwais Al-Qarni, dan Sidin ulun yakin Sidin mendengar apa yang ulun baca.
Sidin mendengar apa yang ulun baca, Sidin melihat apa yang kita lakukan. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Sayyidina Uwais Al-Qarni nanti di hari kiamat. Kemudian dikatakan, ya Umar, ya Ali. Rasulullah langsung mengatakan kepada dua sahabatnya, ya Umar, ya Ali, idza antuma laqituma fatluba minhu an yastaghfira lakuma yaghfirlahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua ketemu sama orang ini, kalau kalian berdua ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah darinya agar dia mau memintakan ampun kepada Allah untuk kalian berdua. Pasti Allah akan ampuni dosa kalian berdua. Allah Karim. Ini yang mengabarkan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau itu la yantiqu 'anil hawa illa in huwa wahyun yuha. Ini wahyu dari Allah. Mulianya Sayyidina Uwais Al-Qarni, sampai-sampai beliau dikatakan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Rasulullah mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua melihat Uwais Al-Qarni, mintalah agar dia memintakan ampun untuk kalian berdua. Pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kita minta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Sayyidina Uwais Al-Qarni, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Semoga Allah ampunkan semua dosa kedua orang tua kita. Kita mintakan ampun untuk dosa kedua orang tua kita. Semoga diampunkan semua dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita semuanya, dosa anak-anak kita semuanya, dan dosa orang-orang yang kita cinta semuanya, dan dosa kaum muslimin wal muslimat semuanya. Semoga Allah ampunkan dengan berkat kemuliaan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Qala famakatha yatlubanihi 10 sinin wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan. Masih panjang soalnya. Nah, kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni masih sampai halaman berikutnya, itu nanti dianukan. Masya Allah. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni. Pian punya anak namanya Uwais Al-Qarni. Wallah, itu nama enggak sembarangan. Itu nama enggak sembarangan. Beliau itu wali. Sampai-sampai dikatakan beliau itu wali. Kalau kita mengatakan wali kutub, nah beliau wali kutub. Jadi beliau itu seseorang yang derajatnya tingginya luar biasa. Dan salah satu sebab kenapa Sidin bisa kaya itu karena kebaktian Sidin kepada mamanya. Makanya orang yang bakti lawan mamanya, lawan orang tuanya, terutama mamanya, maka orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah berkat Sayyidina Uwais Al-Qarni. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu tadi sedikit manaqib Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.